Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, MPM 1911-0600 dari kelas SIM 1903. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengembangan sistem informasi atau biasa dikenal dengan istilah SLC atau System Lifecycle atau SLDC, Software Development Lifecycle, adalah sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem berikut model dan metodologi yang digunakan. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Metodologi pengembangan sistem dipromosikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengelolaan dan pengendalian proses pengembangan perangkat lunak, penataan, dan penyederhanaan proses, dan standarisasi proses pengembangan dan produk dengan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dan teknik yang digunakan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pada waktu Anda mengembangkan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakan teknologi yang mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi modal yang besar, seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. 4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu schedule kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4, tetapi tidaklah sedemikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem di informasi. Prinsip nomor 4 menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama, misalnya di dalam pengembangan sistem. Perancangan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perancangan file. Ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang semua terlebih dahulu, baru dapat melakukan perancangan file, tetapi dapat dilakukan secara serentak, yaitu sewaktu proses pengadaan hardware. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Umumnya, hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sudah berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat. Untuk kasus-kasus yang tertentu, di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Berikutnya, analisis species adalah suatu sistem yang digunakan untuk analisis sistem kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Ada 6 kriteria analisis species, yaitu kinerja, informasi,
ekonomi, kontrol, efisiensi, dan pelayanan. Berikut penjelasannya menurut Wetherby 2012. 1. Performance terbagi menjadi dua. Yang pertama, produksi, jumlah kerja selama periode waktu tertentu. Pada bagian ini dijelaskan situasi saat ini tentang jumlah kerja yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian kerja tertentu dalam satuan orang per jam, orang per hari, atau orang per bulan. Yang kedua, waktu respon, penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan dengan respon ke transaksi ke permintaan tersebut. Pada bagian ini dijelaskan situasi saat ini tentang waktu respon yang terjadi ketika ada suatu transaksi yang masuk hingga transaksi tersebut direspon untuk diproses. Yang kedua, information. Pada bagian ini dideskripsikan pada situasi saat tentang kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, baik itu dalam jumlah informasi maupun dalam hal semacam informasinya. Yang ketiga, ekonomi. Secara umum, keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menerapkan sistem informasi. Selain yang tersebut di bawah ini, masih ada lagi keuntungan-keuntungan lain yang secara lebih lengkap diidentifikasikan, sehingga pada bagian ini dideskripsikan manfaat yang akan didapatkan ketika menerapkan teknologi informasi atau sistem informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Yang keempat, kontrol. Menjelaskan situasi saat ini tentang kendali terhadap aliran data dan informasi ketika keamanan atau kendali terlihat lemah, sehingga data dan informasi rentan terhadap pemanfaatan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Juga ketika keamanan atau kendali terhadap aliran data dan informasi terlalu ketat, sehingga sistem jadi terbebani oleh prosedur keamanan atau kendali tersebut juga mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengguna dan pengambil manfaat data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Kelima, efisiensi, di mana data yang berlebih diinput dan diproses juga informasi yang dihasilkan secara berlebihan akan membuat sistem tidak akan efisien dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya dapat berupa sumber daya prosesor, memori, ruang penyimpanan, listrik, personel, dan lain-lain. Yang keenam, service. Pada bagian ini dijelaskan situasi saat ini tentang layanan yang disediakan oleh sistem yang berjalan saat ini dan bagaimana pelayanan sistem yang diberikan saat ini. Penyebab kegagalan pengembangan sistem: kurangnya menyesuaikan pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakaian dan melibatkan pemakai, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, lalu penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai, kemudian pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, dan yang terakhir, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Berikut presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.